Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Hanya kepadanya kita berseru, kita datang menyembah di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Engkau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Engkau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh Tuhan, kami sembah namamu.
Engkaulah sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah nama-Mu. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Yesus, kami berseru, kami menyembah. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Kami berseru kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa hidup kami senantiasa ditolong oleh Tuhan. Bahkan kebenaran-Mu Tuhan akan menguatkan setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh memuji, menyembah Tuhan, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah ada satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada setiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 12 ini Paulus menjabarkan ada 9 karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan agar gereja Tuhan dilengkapi dengan karunia-karunia roh untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk mengembalakan domba-domba yang sudah dimenangkan. Gereja yang sejati, gereja yang benar, itu seharusnya adalah gereja di mana 9 karunia roh ini bekerja bersama-sama. Ada 9 karunia Roh Kudus, ya, dikatakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ini dalam terjemahan lamanya adalah marifat, ya. Ada karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ya, dan juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, seharusnya gereja Tuhan yang normal itu ada gereja Tuhan di mana 9 karunia itu bekerja bersama-sama.
Tetapi sayang, sampai hari ini tidak ada satupun gereja Tuhan, ya, terkhusus di akhir zaman di mana kita hidup, di mana 9 karunia roh ini bekerja bersama-sama secara lengkap. Dan itu hanya terjadi pada gereja mula-mula, ketika para rasul merintis gereja, ketika para bapak-bapak gereja merintis gereja, itu 9 karunia roh bekerja bersama-sama, ya. Sehingga ada pernyataan mujizat, ada nubuatan, menafsirkan bahasa roh, ada karunia kesembuhan ilahi, karena berkata-kata dengan hikmat dan marifat. Itu terjadi. Sehingga Injil diberitakan, di situ demonstrasi kuasa Allah terjadi. Sehingga banyak terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa dimenangkan pada saat itu, dan gereja berkembang begitu pesat. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Namun hari ini kita jujur, belum terjadi. Tetapi saya yakin dan percaya akan datang saatnya, di mana 9 karunia roh itu akan bekerja bersama-sama, dan semua mujizat, pernyataan-pernyataan yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat itu akan terjadi. Sehingga itu akan terjadi yang disebut masa penuaian besar-besaran. Ada pertobatan jiwa-jiwa, ada banyak jiwa-jiwa yang kita persembahkan bagi kerajaan surga. Kita akan lihat ayat yang selanjutnya di dalam Yeremia pasal 5 ayat yang ke-24. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberikan hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Disebutkan dalam Yeremia pasal 5 ayat yang ke-24, ya, bahwa ada hujan di awal musim dan hujan di akhir musim. Ini berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir. Apa itu hujan awal? Hujan awal ketika Pentakosta dicurahkan untuk pertama kalinya atas para rasul. Roh Kudus turun atas para rasul dan mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka terus memberitakan Injil, ya, dengan disertai tanda-tanda ajaib, mujizat, sign and wonders. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bahkan mereka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan akan datang saatnya di mana hujan akhir dicurahkan. Hujan akhir untuk para petani itu adalah saatnya mereka menuai, mereka mengalami panen. Ya, itu akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir, di mana peristiwa hujan awal yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Pentakosta, ada pernyataan mujizat, tanda-tanda ajaib terjadi. Itu akan terjadi di hujan akhir di mana kita hidup. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Kita akan melihat bukan cuma di satu negara, dua negara, tapi semua bangsa-bangsa di muka bumi ini akan mengalami lawatan kuasa Tuhan, lawatan kasih Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib, bahkan lebih dahsyat daripada zaman Kisah Para Rasul, di mana ada orang sakit disembuhkan, sakit kanker, sakit jantung, stroke, sakit apapun juga disembuhkan. Bahkan orang cacat, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Mari kita mau menjadi gereja Tuhan yang meresponi untuk hujan akhir dicurahkan. Kita persiapkan hidup kita untuk menantikan hujan akhir itu dicurahkan, sehingga kita menjadi bagian orang-orang percaya siap untuk mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat, dan juga memberitakan Injil, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda percaya, maka Anda harus melangkah dengan iman untuk mencapai hujan akhir itu datang atas gereja-gereja Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari memberkati kita semua dimanapun Anda berada mendengarkan doa pagi secara online ini. Dan pada saat kita membuka fajar dengan memuji, menyembah Tuhan,
dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.